Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Aulia Agustia dari Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Hubungan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ketiga yang berjudul Komunikasi dalam Sosiologi Komunikasi. Yang pertama, hakikat dan konsep dasar dalam sosiologi komunikasi dipandang sebagai perekat sosial atau social glue. Tanpa komunikasi, interaksi sosial tidak dapat terjadi, dan tanpa interaksi sosial, struktur masyarakat tidak akan pernah terbentuk. Yang pertama, fokus kajian interaksi sosial, simbol makna, nilai, norma, serta pengaruh media terhadap perilaku masyarakat. Yang kedua, paradigma utama. Komunikasi dipengaruhi oleh latar belakang budaya, kelas sosial, gender, dan kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Jenis-jenis interaksi dan komunikasi sosial. Proses komunikasi dalam sosiologi terjadi melalui beberapa level. Yang pertama, komunikasi antar pribadi atau interpersonal, interaksi langsung antar individu yang membentuk hubungan sosial dasar. Yang kedua, komunikasi kelompok dan organisasi. Komunikasi yang diatur oleh norma kelompok, struktur hierarki atau tujuan bersama. Dan yang ketiga, komunikasi massa dan digital, menyampaikan pesan secara luas melalui media cetak, elektronik, atau media sosial yang memengaruhi pola pikir efektif masyarakat. Teori-teori utama dalam sosiologi komunikasi menjelaskan bagaimana interaksi, simbol, dan media membentuk struktur serta realitas sosial masyarakat. Secara umum, pendekatan-pendekatan ini terbagi ke dalam 4 teori utama. Yang pertama, interaksionisme simbolik. Teori ini berfokus pada tingkat mikro interaksi sosial di mana masyarakat dibentuk oleh makna-makna yang diciptakan individu melalui interpretasi simbol, seperti bahasa, isyarat, dan tindakan. Tokoh utama seperti George Herbert Mead dan Herbert Blumer menegaskan bahwa manusia tidak sekedar bereaksi terhadap tindakan orang lain secara mekanis, melainkan menafsirkan dan memberi makna pada simbol tersebut. Yang kedua, konstruksi sosial atas realitas dipelopori oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Teori ini menyatakan bahwa realitas sosial bukanlah sesuatu yang bersifat alami atau objektif sejak awal, melainkan hasil bentukan atau konstruksi manusia melalui komunikasi yang berlangsung terus-menerus. Proses ini terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama, eksternalisasi. Manusia menciptakan dunia sosialnya melalui gagasan dan tindakan. Yang kedua, objektivitasasi. Hasil ciptaan tersebut menjadi realitas yang dianggap nyata oleh umum. Dan yang ketiga ini internalisasi. Realitas sosial tersebut diserap kembali oleh individu melalui proses sosialisasi. Yang ketiga, dramaturgi. Erving Goffman analogikan kehidupan sosial seperti pertunjukan panggung teater di mana setiap individu adalah aktor yang melakukan pengelolaan kesan saat berkomunikasi dengan orang lain. Goffman membagi ruang interaksi menjadi 2 area utama. Panggung depan, tempat individu menampilkan karakter yang disesuaikan dengan harapan dan norma sosial, serta panggung belakang, tempat individu merealisasikan peran, mempersiapkan diri, atau menjadikan dirinya sebagai tanpa tuntutan penonton. Yang keempat, masyarakat jaringan atau network sosial. Memasuki era modern dan digital, Manuel Castle mengembangkan teori network sosial untuk menjelaskan bagaimana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah struktur mendasar masyarakat. Komunikasi di era digital tidak lagi terbatas oleh batas geografis atau hierarki tradisional, melainkan mengalir dan jaringan-jaringan informasi global. Kehadiran internet dan media digital memengaruhi berbagai lini kehidupan, mulai dari pola interaksi sosial, membentuk komunitas daring, hingga dinamika kekuasaan dan ekonomi masyarakat secara luas. Sekian penjelasan dari saya tentang modul ketiga. Terima kasih.